Sang pewaris tunggal. 56. Kemarahan Brandi. Buk, plak, buk, buk, des. Bam, bam. Hanya suara itu yang terdengar di lokasi tersebut. Ketika dengan marahnya Brandi melampiaskan kekesalannya pada belasan anak buahnya yang berada paling depan dalam barisan tersebut, aura kemarahannya benar-benar terasa. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan mau diperalat oleh adik sepupunya sendiri. Walaupun sejatinya mereka telah dibayar dengan harga tinggi. Tetapi dalam kasus ini, Brandi tidak berani melakukan apa-apa. Karena dia menyadari apa yang akan terjadi padanya juga anak buahnya nanti. Jadi untuk menunjukkan keseriusannya tersebut, Brandi dengan ganasnya menghukum anak buahnya sendiri. Sebelum Dion sendiri yang menghukum mereka. Tanpa keraguan sedikit pun, dia melaksanakan hukuman versinya sendiri terhadap perbuatan anak buahnya itu. Dengan ganasnya dia menendang, memukul, menerjang, menamparkan anak buahnya dengan keras. Akibat tindakannya tersebut, belasan bahkan puluhan anak buahnya tumbang, terkapar di tanah, akibat terkena pukulan yang cukup keras dari bosnya sendiri. Govan yang melihat kejadian tersebut menjadi terpana dan terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Brandi akan datang ke tempat itu secara tiba-tiba, dan langsung memukul anak buahnya sendiri hingga terluka parah. Kemudian dengan terbata-bata dia berkata, Kakak, kenapa kau ada di sini? Dan kenapa kau malah memukul anak buahmu sendiri? Tanya Govan keheranan. Ini semua salahmu. Kau telah memasukkanku ke kandang harimau. Dan kau telah menjebloskanku ke dalam lubang api yang sangat dalam. Jawab Brandi marah. Kau tahu akibat apa yang akan aku alami setelah ini? Dasar brengsek. Sambung Brandi lagi. Dan benar-benar marah kepada Govan. Kakak, bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku meminjam anak buahmu untuk membantuku merebut tanah ini? Tanya Govan membela diri. Apa kau bilang kau menggunakan anak buahku untuk merebut tanah yang bukan milikmu ini? Apa kau masih waras? Dan apa kau tahu apa yang telah kau ucapkan itu? Tanya Brandi geram. Apa maksudmu, Kak? Tanah ini memang seharusnya menjadi milikku. Karena bagaimanapun juga, dulunya aku bekerja sama dengan si Tiger itu. Jawab Govan enteng. Jadi sedikit banyaknya, aku mempunyai hak terhadap tanah ini. Karena dulu aku juga menanamkan modalku pada perusahaannya. Sambung Govan lagi. Semakin tak tahu malu. Kau bilang kau telah bekerja sama dan menanamkan modalmu pada Tiger. Tapi apa yang telah kau lakukan padanya? Sanggah Brandi semakin marah kemudian berkata lagi. Kau dengan tak tahu malunya mengklaim bahwa tanah ini adalah milikmu juga. Tapi tahukah kau? Kau adalah pengkhianat busuk yang selama ini aku kenal. Ucap Brandi meluap-luap, sambil mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Tapi dasar manusia tidak tahu malu. Walaupun sudah dimaki-maki oleh saudara sepupunya sendiri, Govan masih tetap menjawab dengan keyakinannya yang tinggi. Kakak, aku telah menyewa 150 anak buahmu dengan bayaran tinggi. Aku tidak mau rencanaku gagal hanya gara-gara masalah sepele seperti itu. Ujarnya. Tutup mulutmu bajingan.
Tak tahukah kau? Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan siapa? Tanya Brandy ketakutan. Aku tidak peduli sedang berhadapan dengan siapa. Tetapi aku hanya peduli bahwa tanah ini, walau bagaimanapun caranya, harus menjadi milikku. Jawab Govan tidak mau kalah. Dasar brengsek. Ucap Brandy marah, sambil berlari dengan cepat ke arah Govan. Kemudian, plak, buk, plak, plak, buk. Pukulan bertubi-tubi telah dilancarkan oleh Brandy ke tubuh Govan, hingga membuatnya tersungkur ke tanah. Dari sudut bibirnya terlihat darah segar keluar, akibat tamparan dari Brandy yang cukup kuat ke wajahnya. Masih dalam posisi duduk di tanah, Govan berkata dengan intonasi tinggi, "Kakak, selama ini aku menghargai keberadaanmu. Tapi tidak aku sangka, pada hari ini, kau telah mencelakai saudaramu sendiri." Ucap Govan marah. "Apa kau bilang, saudara? Tahukah kau? Aku tidak pernah mempunyai saudara bodoh sepertimu. Dan aku malu telah menjadi salah satu daripada sepupumu." Jawab Brandy terus terang. Dia melakukan itu karena dia sadar bahwa kemarahan Dion akan jauh lebih mengerikan daripada kemarahan siapapun, karena dia tahu bagaimana sifat Dion yang sesungguhnya. Dia orang yang tidak mau disinggung dan dihina oleh siapapun. Sekarang ini atas pertimbangan itulah, maka Brandy dengan geramnya menghajar Govan, yang dianggapnya telah menjerumuskannya ke jurang kematian yang sangat dalam. Anak buah Govan yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka menyadari bahwa Brandy lebih mengerikan daripada Govan sendiri. Tapi belasan orang yang berpakaian ninja, yang saat ini masih tetap berada di motor craft-nya, menjadi geram. Walaupun mereka sendiri tahu siapa Brandy itu, tetapi mereka telah dibayar dengan bayaran tinggi oleh si Govan untuk melindunginya. Serentak seluruh motor yang ditunggangi mesinnya hidup. Kemudian dengan suara mesin yang meraung-raung, mereka melajukan motornya menuju ke arah Brandy. Dion yang melihat kejadian itu memberi kode kepada anak buahnya untuk mencegah tindakan dari para ninja tersebut. Segera setelah mendapatkan perintah itu, beberapa anak buah Dion, yang dikomandani oleh Iron, segera bergerak dan mengatasi mereka semua. Suara teriakan berbenturan dengan raungan motor yang memekakkan telinga di lokasi tersebut. Dan buk, buk, des, plak, buk, piar, bruk, bruk, ak, arf, bam, bam. Terlihat 7 orang ninja telah terkapar di tanah setelah mendapat pukulan, tamparan dan tendangan dari anak buah Iron yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka memang benar-benar orang yang terlatih dan mempunyai keahlian yang sangat mumpuni. Tidak sampai 1 menit, 7 orang yang berpakaian ninja yang sedang melajukan motornya telah terkapar di tanah, sementara motor yang mereka kendarai tadi terpelanting kemana-mana dengan mesin yang masih hidup. 7 ninja yang tadi terjatuh berusaha untuk bangkit kembali dan menaiki motor mereka, tetapi hal itu tidak dibiarkan begitu saja oleh anak buah Iron. Dengan tangkas mereka menghalangi usaha ke-7 ninja tersebut, yang sekarang telah berdiri. Semuanya menyadari bahwa tidak mungkin lagi mereka menaiki motor tersebut,
Maka ketujuh ninja itu memutuskan untuk bertempur dengan menggunakan katana yang telah mereka bawa sejak tadi. Hans, Burgon, Leon dan Robin yang melihat kejadian itu tidak mau tinggal diam. Tubuh mereka tiba-tiba bergerak sangat cepat. Detik itu juga, kelimanya telah berada di depan ninja tersebut. Ninja yang masih berada di atas motor menjadi geram. Setelah melihat ketujuh kawannya sekarang tidak berdaya, dan dikepung oleh orang-orangnya Dion. Dengan geram mereka melajukan motornya, menuju ke arah temannya yang sedang terkepung itu. Anak buah Iron yang menyadari ada bahaya yang sedang menuju ke arah mereka, otomatis menepi dan menghindar, agar tidak tertabrak oleh motor yang sedang melaju kencang. Kini, semua ninja yang disewa oleh Govan telah berada di tengah-tengah kepungan orang-orangnya Dion. Sikap mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan tenang, seluruhnya mengeluarkan bola kecil seperti kelereng, dan serentak melemparkannya ke tanah. Seketika itu juga, bola kecil yang dilemparkan oleh mereka meledak, dan menciptakan asap yang sangat tebal, hingga menutupi para ninja tersebut. Jurus asap itu dilakukan apabila mereka merasa terdesak atau kesulitan ketika menghadapi lawan yang lebih kuat dari mereka. Mereka berharap, dengan media asap yang mereka buat tadi, akan melindungi mereka dari serangan apapun dan nyawa mereka bisa terselamatkan. Tapi Dion yang sudah mengetahui teknik tersebut, dengan entengnya mengibaskan tangannya ke arah kepulan asap yang masih tetap tebal. Dari tangan Dion, seperti meluncur sesuatu yang tidak diketahui itu apa. Tapi yang jelas, Dion melemparkan sesuatu itu dengan perhitungan tinggi. Beberapa detik kemudian, benda yang dilemparkan oleh Dion meledak di tengah-tengah asap tersebut. Dan hasilnya sungguh sangat mencengangkan. Seluruh asap yang menutupi mereka hilang saat itu juga. Tapi sayangnya, belasan ninja yang berjumlah 17 orang itu, sekarang sudah tidak ada lagi di situ. Begitu juga dengan seluruh motor yang mereka tunggangi tadi. Kejadian itu tentu saja membuat yang lainnya menjadi terkejut, kecuali Dion. Hans, Iron, Burgon, Leon dan Robin. Karena mereka jelas mengetahui teknik seperti itu. Pada dasarnya, jurus tipuan yang telah diterapkan oleh para ninja tersebut sudah sangat kuno, dan jarang lagi digunakan oleh para ninja modern. Menyadari mereka semua sudah tidak ada di situ, Dion mengedarkan pandangannya ke belakang anak buah Iron. Dan benar saja perhitungannya, ke-17 ninja tersebut sedang bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu guna menyelamatkan diri. Tapi Dion tidak mau kehilangan buruannya. Maka dengan sigap dia memerintahkan kepada Hans, Leon, Burgon, Robin dan Iron untuk mencegah mereka agar tidak melarikan diri. Sementara itu, Govan yang dari tadi terus menyaksikan rentetan peristiwa yang terjadi, hatinya sedikit menciut. Dia tidak menyangka bahwa kedatangannya kemari tidak sesuai dengan harapan. Anak buah yang disewa dari Brandi sekarang hanya berdiri diam, tidak berani berbuat apa-apa, karena di lokasi tersebut ada bos besar mereka yang berdiri gusar sambil menatap mereka dengan tatapan maut. Sementara anak buah yang disewa dari gangster kalajengking merah
saat ini sedang terkepung. Walaupun mereka memegang senjata, tetapi mereka tidak berani bergerak, dikarenakan aura intimidasi yang keluar dari orang-orangnya Dion. 57. Akhir keserakahan Govan. Kalian jangan diam saja. Cepat habisi mereka. Teriak Govan sudah mulai putus asa. Tapi seruannya itu tidak mendapatkan respon sama sekali dari anak buahnya. 83 pengawal bayaran yang tersisa hanya berdiri diam, di bawah ancaman yang sangat mengerikan. Begitu juga dengan 5 pengawal pribadi Govan. Mereka tidak menggubris perintahnya. Malah dengan sengaja, 4 di antara mereka membuang pistol yang ada di balik bajunya itu, lalu berlari menjauh dari bosnya tersebut. Kelimanya sadar walaupun mereka bersenjata api, tapi tidak akan mampu menghabisi mereka semua dengan senjata itu. Rasa takut mati mengalahkan semuanya. Baru pertama kali inilah mereka merasa sangat takut. Biasanya mereka sangat mendominasi keadaan. Tapi sekarang, malah mereka yang merasa terancam dan tertekan. Walaupun sudah diperintahkan untuk bergerak dan melawan, tapi mereka tetap bungkam. Antara mau menuruti perintah Govan, atau menuruti kata hati mereka untuk menyerah. Sementara Govan, yang perintahnya tidak digubris oleh pengawal bayarannya tersebut, juga pengawal pribadinya, menjadi sangat marah. Kemudian memaki-maki mereka semua dengan kata-kata kasar dan merendahkan. Dasar manusia rendah, tidak berguna, bajingan. Percuma aku membayar kalian dengan harga tinggi, tapi ternyata kalian manusia penakut. Ucap Govan frustasi. Kalau hal ini diketahui oleh bos kalian nantinya, maka aku yakin, kalian akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Sambungnya lagi mengingatkan mereka dan terkesan mengancam. Tapi apapun yang dikatakan oleh Govan, bos yang telah menyewa jasanya tersebut, sama sekali tidak dipedulikan oleh 83 pengawal itu. Mereka malah serentak menjatuhkan senjata mereka masing-masing ke arah depan, sehingga menciptakan kumpulan senjata yang lumayan banyak, karena masing-masing mereka memegang 2 senjata di tangan kanan dan kirinya. Kejadian itu tentu saja sukses membuat Govan terkejut dan tidak percaya. Orang yang selama ini terkenal kuat, bengis dan kejam, tapi saat ini seperti tikus yang terkena perangkap dan diancam untuk dibunuh. Ciut sudah nyalinya. Tidak ada lagi harapan untuk bisa memiliki tanah tersebut. Pada dasarnya, Govan adalah orang yang lemah. Dia hanya mengandalkan kekayaannya saja untuk mencapai segala keinginannya. Dengan menyewa jasa para anggota gangster atau mafia, yang ada orang-orang yang disewanya itu adalah dari gangster yang dipimpin oleh Brandy, dan sisanya berasal dari gangster Kalajengking Merah yang diketuai oleh John Scopy. Organisasi mereka mengkhususkan diri pada misi pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya, yang bersifat mengintimidasi lawannya. Sebenarnya bos Kalajengking Merah itu adalah bekas anak buah Brandy, tapi karena dia membangkang, maka bos Kalajengking Merah tersebut dikeluarkan dari organisasi yang dipimpin oleh Brandy tersebut. Setelah keluar dari gangster milik Brandy, dia bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada mantan bosnya itu,
dengan membuat organisasi tandingan yang mengkhususkan diri dalam misi pembunuhan. Anggota khususnya sering juga disebut dengan panggilan assassin. Dion dan orang-orangnya yang melihat kejadian itu hanya tersenyum senang. Karena tidak perlu usaha yang berat. Pengawal yang dibawa oleh Govan lebih memilih menyerah daripada melawan. Kini seluruh pengawal yang disewa oleh Govan telah tunduk sepenuhnya pada kekuasaan Dion. Kecuali 17 ninja yang saat ini sedang dikepung oleh Iron dan anak buahnya. Mereka sudah diperingatkan agar menyerah. Tetapi mereka tetap tidak mau. Karena bagi seorang assassin, pantang bagi mereka untuk menyerah begitu saja. Sebagai assassin, mereka lebih baik mati melawan daripada menyerah begitu saja. Karena bagi mereka, mati di tangan lawan itu lebih terhormat daripada mati bunuh diri. Hans si tangan kilat, Leon si dewa perang, dan Robin si dewa kematian merasa sangat geram sekali dengan sikap mereka. Tidak mau membuang waktu dan bertele-tele menangani masalah kecil seperti itu. Mereka bertiga serentak bergerak dengan kecepatan tinggi, lalu menggunakan keahlian mereka masing-masing untuk membantai para assassin yang tetap bersikeras melawan. Maka terjadilah hal-hal yang di luar nalar manusia, kejam, bengis dan tak kenal ampun. Kreas, kreas, buk, plak, kres, buk, des, pluk, arggh, Hanya suara itu yang terdengar, mengiringi pergerakan dari ketiganya. Ditambah lagi dengan pergerakan Iron, yang nyaris tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Dalam sekejap, ke-17 ninja tersebut seluruhnya mati dengan cara yang mengenaskan. Ada yang terpotong leher, tangan, badan, dan ada yang dadanya remuk, tangannya patah serta kepalanya berpaling ke segala arah. Serangan keempatnya memang benar-benar sangat luar biasa. Mereka bergelar master dalam ilmu bela diri. Entah kenapa di saat itu, mereka berinisiatif untuk menghabisi para ninja tersebut dengan tangan mereka sendiri. Padahal hanya menggunakan kekuatan dari anak buahnya saja, ke-17 ninja itu akan tetap mati. Walaupun sedikit membutuhkan waktu yang agak lama untuk menghabisi mereka semua. Kejadian itu tentu saja membuat seluruh pengawal yang disewa oleh Govan menjadi terkejut dan ketakutan. Di dalam hatinya membatin, untunglah mereka mengambil keputusan yang tepat, dengan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Dion yang melihat kehebatan anak buahnya hanya tersenyum, dan mengacungkan jempolnya ke arah mereka berempat, dan berkata, "Kerja yang bagus. Aku senang dengan tindakan kalian itu," ucap Dion sambil menyeringai seperti psikopat haus darah. "Terima kasih Tuan Muda," jawab mereka serempak, sambil menundukkan badan mereka ke arah Dion. Setelah itu, Dion mengalihkan pandangannya ke arah Tiger dan kedua anaknya, yang sedari tadi hanya diam saja, tidak berani ikut campur ataupun bersuara. Tanpa disadari oleh siapapun, tubuh ketiganya gemetaran. Begitu melihat betapa sadisnya anak buah Dion. Begitu juga dengan Govan, yang saat ini hanya tinggal sendirian, tanpa ada yang bakal membelanya lagi. Tubuhnya jelas-jelas gemetaran dan menggigil ketakutan. Dia tahu apa yang akan menimpanya sebentar lagi.
Timbul penyesalan di dalam hatinya. Kalau tadi dia mendengarkan saran dari bawahannya yang lain, maka masalah penghinaan ini tidak akan pernah terjadi padanya. Tapi karena keserakahannya, dan menganggap dia sangat kuat dan berkuasa, maka Govan tetap saja ingin melaksanakan niatnya, datang ke lokasi milik Tiger itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa apa yang didapatinya di sana itu di luar ekspektasinya. Dia hanya mendapatkan laporan dari mata-mata yang dikirim olehnya, bahwa di lokasi yang diinginkan oleh Govan, banyak sekali orang yang datang, tanpa mengatakan bahwa mereka orang-orang yang kuat. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Apa yang diinginkannya tidak tercapai. Seluruh anak buahnya menyerah. Dan 17 ninja yang sangat diandalkannya kini telah mati. Tidak ada lagi yang bisa diharapkannya. Meminta bantuan kepada Brandy itu tidak mungkin. Melawan apa lagi jadi? Yang bisa dilakukannya adalah menyerah dan mengakui kekalahannya. Dia berpikir, setelah dia menyerah, maka Dion dan orang-orangnya akan melepaskannya pergi. Setelah dilepaskan, maka dia akan membentuk sebuah pasukan yang kuat untuk membalaskan dendamnya nanti. Tapi sekali lagi harapannya tidak tercapai. Dion bukannya memaafkannya, tetapi malah memerintahkan kepada Hans si tangan kilat untuk memberikan hukuman yang setimpal pada Govan. Brandy yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Hans kepada sepupunya, hanya diam saja. Dia malah memalingkan wajahnya ke arah lain, tidak mau melihat apa yang akan terjadi pada sepupu jauhnya itu. Dalam sekejap, tubuh Govan babak belur. Wajahnya sudah tidak dapat dikenali lagi. Lidahnya terpotong. Kedua tangannya patah. Begitu juga dengan kakinya. Sekarang Govan telah menjelma menjadi orang yang cacat, yang tidak akan bisa disembuhkan lagi. Setelah itu Dion memerintahkan kepada orang-orangnya untuk membuang Govan ke hutan untuk menjadi santapan anjing di sana. Kini selesailah sudah keserakahan Govan itu. Niat ingin memeluk gunung, tetapi apa daya tangan tak sampai. Bukannya gunung yang dipeluk, tetapi besi panas yang didapatkannya. Iron, minta kepada anak buahmu untuk mengantarkan Tuan Tigar dan kedua anaknya ke hotel tempat kita menginap. Titah Dion tegas, katakan kepada manajer hotel bahwa ini adalah perintah dariku. Jika mereka berani membantah, habisi saja mereka. Ucap Dion dingin dan tegas. Baik Tuan. Perintah akan segera dilaksanakan. Jawab Iron hormat. Kemudian dia memerintahkan kepada 10 anak buahnya untuk membawa Tiger dan kedua anaknya ke hotel dimaksud. Sementara dia sendiri masih tetap berada di sana untuk mendapatkan instruksi selanjutnya dari Tuan Muda Dion. 83 anak buah Kalajengking Merah saat ini masih menunggu dengan harap-harap cemas. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Sembari memikirkan semua itu, serentak mereka berlutut di tanah dan membungkuk dalam ke arah Dion. Lalu secara serempak mereka berkata, "Ampuni kami Tuan Muda. Kami mengaku salah. Jika Tuan Muda memberi kesempatan untuk kami hidup, maka kami berjanji akan selalu setia kepada Tuan Muda." Ucap mereka serempak. Dion tidak merespon permintaan mereka.
dia malah melihat kepada Iron untuk meminta pendapatnya. Iron yang ditatap oleh tuannya tentu saja mengerti apa yang dimaksud oleh tuannya tersebut. Kemudian dia berkata, sebaiknya Tuan mengampuni mereka kali ini, karena pada satu saat nanti, mereka akan sangat berguna bagi Tuan. Aku bisa menjaminnya, ucap Iron hormat. Kali ini kalian kuampuni, dan kuberi kesempatan untuk hidup. Tapi jika nanti kalian berbuat onar lagi, maka aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Ancam Dion tegas. Terima kasih Tuan Muda, jawab mereka serempak. Lalu buru-buru berlari meninggalkan lokasi tersebut dengan takut-takut. Sedangkan 150 buah anak Brandy masih terpaku diam. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Dion. Brandy yang menyadari kegelisahan mereka juga merasa takut. Dia yakin Dion akan menghukum mereka dengan keras. 58. Tanggung jawab seorang pemimpin. Brandy menyadari kesalahan yang telah diperbuat oleh anak buahnya itu. Maka dia tidak bisa berbuat apa-apa jika Dion menjatuhkan tangan kepada mereka semua. Tapi sebagai seorang pemimpin, dia juga merasa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya itu. Dengan gentleman dia mengakui kesalahannya di hadapan Dion. Tuan, untuk kali ini, mohon ampuni kesalahan mereka. Aku bersedia menggantikan mereka untuk Tuan hukum. Tapi tolong lepaskan mereka semua, ujarnya memelas. Mereka mempunyai keluarga, istri dan anak yang harus mereka hidupi di saat ini. Jadi aku mohon, tolong Tuan Muda bermurah hati untuk mengampuni nyawa mereka. Sambung Brandy lagi dengan mulut bergetar karena sedih. Dion hanya diam saja, tidak merespon apa yang dikatakan oleh Brandy tersebut. Dion hanya menatap seluruh anak buah Brandy itu, yang saat ini sedang berdiri gemetaran. Menyadari posisinya sedang dalam bahaya, mereka serempak berlutut ke arah Dion, diikuti oleh bosnya pula. Tidak peduli apakah tanah yang mereka pakai itu bersih atau tidak, yang penting mereka mendapat pengampunan dari Dion Iron, Hans, Robin dan yang lain. Memandang tuan muda mereka dengan harap-harap cemas walaupun mereka terkenal kejam, dan seorang master bela diri yang sudah sangat mumpuni, dan sudah banyak menghabisi nyawa orang. Tapi kali ini, mereka entah kenapa bersikap lunak kepada anak buah Brandy. Di pandangan mereka, seluruh anak buah Brandy itu hanya menjalankan perintah dan kewajibannya saja. Kalau Dion mau menghukum, maka Brandy lah yang harus dihukum duluan. Tapi ternyata Dion mempunyai pertimbangan lain. Walaupun dia berdiri diam dan tidak merespon sedikit pun permintaan dari Brandy serta anak buahnya, tetapi dalam hati dan pikirannya ada satu rencana besar dan bagus yang akan diperbuat kepada anak buah Brandy itu, seperti 83 orang yang telah aku lepaskan tadi. Maka kali ini, kalian juga aku ampuni. Tapi dengan syarat, taklukkan gangster Kalajengking Merah untukku, dan ratakan markasnya hari ini juga. Ucap Dion dingin dan mengejutkan semua orang. Tapi ingat, jangan sakiti orang-orang yang telah menyatakan setia kepadaku tadi. Sambung Dion lagi. Untuk mengurangi korban jiwa dari pihakmu,
maka aku izinkan Iron beserta anak buahnya, ditambah Hans, Leon dan Robin, untuk mendampingi kalian semua. Ujar Dion tenang. Brandy yang mendengar ucapan tersebut sangat senang, karena dia memang sejak awal sudah ingin menghancurkan lawannya yaitu John Scopy, tapi saat itu kekuatannya masih belum cukup kuat. Kali ini, dengan meminjam kekuatan dari orang-orangnya Dion, maka dia yakin akan bisa menghancurkan gangster saingannya itu dengan mantap. Dia berkata, "Semua perintah Tuan Muda akan kami laksanakan hari ini juga. Kami akan menyerang mereka dengan semua kekuatan pasukanku untuk menghancurkan organisasi mereka. Berikut markasnya." Jawab Brandy. "Mantap. Bagus. Sekarang persiapkan semua anak buahmu. Seleksi orang-orang yang akan kau bawa ke sana. Persenjatai mereka dengan senjata yang cukup." Jawab Dion senang. "Kalian jangan sampai membunuh kalau tidak terpaksa. Tugas kalian hanyalah melumpuhkan kekuatannya dan membuat mereka tunduk padaku saja." Sambung Dion lagi. "Sekarang pergilah dan kerjakan tugas kalian masing-masing." Ujar Dion mengakhiri perintahnya. "Baik Tuan Muda." Jawab mereka serempak dan langsung membubarkan diri. Dion dan orang-orangnya juga ikut membubarkan diri dengan masuk ke mobilnya masing-masing. Urusan pembuatan pabrik di lokasi yang telah dibelinya itu akan dikerjakan beberapa hari yang akan datang. Dion memutuskan, setelah urusan menaklukkan gangster Kalajengking Merah selesai, maka 2 hari kemudian, dia akan membentuk satu tim handal yang akan diketuai oleh Xiaolong untuk menggarap lahan yang sudah dibelinya tersebut. Gubrak, prang, biar, prang. Bunyi beberapa benda jatuh yang sengaja dibuat oleh seseorang terdengar. Ternyata keributan tersebut dibuat oleh ketua gangster Kalajengking Merah, John Scopy. Dia sangat marah begitu mendengar bahwa belasan assassin yang sangat diandalkannya tersebut mati di tangan orang yang belum pernah dikenalnya. Dion adalah pemain baru, maka wajar John tidak mengenalinya. Tapi Iron, Hans, Robin dan Leon tentu sangat dikenalnya. Dia tidak habis pikir bagaimana orang-orang kuat tersebut sampai bisa dikendalikan oleh seseorang yang belum ada nama di kota B ini. John, Brandy serta yang lain adalah pemain lama di gangster jalanan. 2 orang yang sangat mendominasi kekuasaan jalanan di kota B. Tetapi dari laporan anak buahnya yang bertugas sebagai mata-mata melaporkan bahwa Brandy saat ini juga telah menjadi bawahan pemain baru tersebut. John tentu saja tidak percaya bagaimana Brandy yang cukup kuat itu bisa takluk di tangan pemain baru seperti Dion. Dia saja akan berpikir 2 kali kalau ingin membuat masalah dengan Brandy. Tapi pemain baru tersebut dengan mudahnya menaklukkan Brandy. Berikut ribuan anak buahnya. Kalau pemain baru tersebut bisa menaklukkan Brandy yang terkenal kuat itu, tentu saja orang tersebut bukanlah orang sembarangan. Memikirkan semua itu, kepala John Scorpio menjadi pusing. Maka untuk melampiaskan kekesalannya, ditambah dengan kematian 17 assassin andalannya,
Dia melampiaskan kekesalan itu dengan membalikkan meja dan menghancurkan apa saja yang ada di atasnya. Mata-mata yang melaporkan tentang perihal itu ketakutan. Dia khawatir bosnya itu akan melampiaskan kekesalannya padanya juga, tapi ketakutannya tidak beralasan. Setelah ditunggu sekian lama, bosnya masih tetap saja menghancurkan barang apa saja yang ada di ruangan tersebut. Benar-benar sifat yang buruk dan menyebalkan. Hanya tinggal meja kerjanya saja yang tidak sampai roboh, karena ukurannya yang besar dan berat. Lagi pula di atas meja tersebut, ada laptop kesayangannya. Setelah puas melampiaskan kekesalannya, John memerintahkan kepada pengawal yang selalu siap sedia di depan pintu ruangannya untuk memanggil orang-orang penting di organisasi kalajengking merahnya itu. Tidak membutuhkan waktu lama, belasan orang-orang penting di organisasi kalajengking merah tersebut telah datang dan segera memasuki ruangan bosnya. Tapi alangkah terkejutnya mereka ketika melihat ruangan bos besar berantakan seperti kapal pecah. Di dalam hati mereka menduga, tentu ada permasalahan besar yang terjadi, hingga membuat bosnya marah seperti itu. Mereka sangat mengetahui sifat daripada bosnya tersebut, yang sangat temperamental sekali. Masalah kecil saja bisa menjadi masalah besar baginya. Sifat itulah yang telah membuatnya terusir dari organisasi milik Brandy. John yang mengetahui kebingungan anak buahnya itu, memerintahkan kepada mereka semua untuk menuju ruang pertemuan yang biasa mereka gunakan untuk membicarakan segala sesuatu tentang organisasi. Serentak mereka bergerak meninggalkan ruangan yang berantakan tersebut, menuju ruang rapat yang telah ditentukan. 5 menit kemudian, terjadi pembicaraan dan perundingan yang alot di ruang pertemuan tersebut. 17 assassin kebanggaan organisasi kita telah dibunuh oleh orang-orang pemain baru yang tidak aku kenal, ucap John memulai pembicaraannya. Seluruh yang hadir dalam rapat tersebut terkejut. Mereka tidak habis pikir, bagaimana belasan assassin kuat bisa dihabisi dengan begitu mudah oleh orang lain. John mengetahui keterkejutan mereka, lalu dia menyambung berkata, walaupun bukan dia langsung yang membunuhnya, tetapi sebagai bos, pemain baru tersebut tentu harus bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buahnya itu, ucap John berapi-api. Aku penasaran, siapa sebenarnya pemain baru tersebut? Mata-mata kita hanya mengatakan bahwa nama orang tersebut adalah Dion saja, tanpa embel-embel yang lain. Sambung John lagi. Di antara kalian ini, apakah ada yang pernah bertemu atau mengenal si Dion itu? Tanya John penasaran. Maaf ketua, kalau saya boleh bertanya, siapakah orang yang telah menghabisi assassin kebanggaan kita itu? Tanya salah seorang ketua organisasi kalajengking tersebut, tanpa memperdulikan pertanyaan bosnya barusan. Menurut laporan mata-mata kita, yang telah menghabisi 17 assassin kita adalah Iron, Hans, Leon dan Robin, jawab John kesal, karena pertanyaannya tadi tidak dijawab. Kalau benar orang yang telah menghabisi assassin kita adalah mereka, bagaimana kita akan mampu membalaskan dendam kita kepadanya? Sedangkan kita tahu, mereka berempat adalah orang-orang yang sangat kuat.
sanggah ketua 2 pesimis. Kemudian kembali melanjutkan perkataannya. Ditambah lagi, mereka adalah pengawal keluarga besar Tuan Birawa, pengusaha dan orang terkaya nomor 1 di negara kita, bahkan Asia. Ujarnya lagi. Semua orang terdiam, termasuk John Scopy. Mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh ketua 2 tadi. Bagaimana caranya kita akan menghabisi orang-orang tersebut? Tanya ketua 2 memecahkan kebuntuan suasana. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Di saat pembantaian itu, menurut mata-mata kita, Brandy juga ada di sana. Sedikit banyaknya, tentu dia terlibat atas pembantaian itu. Ucap John gusar. Brandy saja sudah sangat kuat. Apalagi para pengawal Tuan Birawa itu. Ucap ketua 3 juga pesimis. Sejak kapan kau menjadi penakut seperti itu, Kumar? Tanya ketua 1 wakil John Scopy mengejek. Aku bukannya takut, tapi aku berpikir realistis. Kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Walaupun kita bergabung dan menyerang salah satu di antara mereka sekaligus, belum tentu kita akan menang. Jawabnya membela diri. Jadi menurutku, kita biarkan saja dulu kematian para assassin kita, sambil mencari cara bagaimana untuk membalaskan dendam kita kepada mereka. Sambungnya senang, karena telah memecahkan masalah membalas dendam itu. Tapi tiba-tiba, kurang ajar. Dasar penakut, teriak seseorang dalam ruangan itu dengan keras. 59. Kemunculan mesin pembunuh baru. Semua orang memandang ke arah orang yang barusan bersuara tadi. Ternyata orang yang berkata dengan keras tersebut adalah Ronald, komandan assassin di organisasi Kalajengking Merah itu. Suasana riuh yang penuh dengan perdebatan tadi, tiba-tiba saja terhenti dengan sendirinya. Semua orang memandang dingin dan rendah kepada komandan tersebut. Tak satu pun yang berusaha untuk membuka suara. Sehingga membuat John menjadi heran, dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sikap yang ditunjukkan oleh para petinggi gangster Kalajengking Merah itu, adalah bentuk dari ketidakpuasan mereka terhadap kinerja dari assassin, yang konon katanya adalah pasukan terkuat di organisasi itu. Pukul 10.14.00. Tapi nyatanya, semua anggotanya mati terbunuh tanpa melakukan perlawanan yang berarti peristiwa itu menunjukkan betapa lemahnya para assassin tersebut. Oleh karena itu, ketika komandannya datang, para petinggi gangster Kalajengking Merah bersikap dingin dan merendahkannya John sebagai pemimpin utama gangster Kalajengking Merah. Merasa tidak enak hati atas perlakuan anak buahnya yang lain terhadap Ronald. Lalu buru-buru dia berkata, "Selamat datang teman. Tak kusangka kau akan kembali secepat ini. Bagaimana misimu di kota J?" Tanya John berusaha mencairkan suasana. Ronald yang ditanya tidak menjawab. Dia malah mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, mengamati orang-orang yang ada di sana. Sikap sombong yang ditunjukkan oleh Ronald, karena tidak menjawab pertanyaan dari bos besar mereka, semakin membuat para petinggi organisasi Kalajengking Merah itu menjadi tidak senang. Kemudian ketua 3, yang tadi dikatakan pengecut, membuka suara. "Sungguh tak kuduga
komandan assassin yang sangat dibanggakan oleh bos besar, akan kembali secepat ini. Tapi sayangnya, setelah kembali dari misinya, dia telah menjadi orang yang bisu. Ucap ketua 3 mencibir. Ronald yang menyadari dia yang menjadi sasaran penghinaan tersebut menjadi marah. Kemudian dengan tiba-tiba menghilang dari hadapan John. Kemudian muncul kembali di belakang ketua 3, Kumar. Tanpa aba-aba, dia langsung melayangkan pukulannya ke arah tengkuk Kumar. Berharap dengan sekali pukul, Kumar akan pingsan atau terluka. Tapi bukan Kumar namanya. Kalau hanya dengan sekali serang akan tumbang. Dia juga seorang ahli bela diri. Walaupun belum bergelar master, tetapi dia sudah banyak menghadapi pertempuran yang jauh lebih dahsyat daripada serangan itu. Dengan enteng dia menggeser tubuhnya ke samping. Kemudian dengan cepat berdiri dan langsung melancarkan serangannya ke arah Ronald. Akibatnya, 2 pukulan saling beradu, sehingga menimbulkan kesiuran angin yang cukup kuat. Yang tercipta dari pukulan mereka itu, orang-orang yang sedang duduk di ruang rapat tersebut serentak berdiri dan melayangkan protes kepada bos besar mereka atas tindakan dari Ronald, komandan assassin tersebut. Bos, beginikah sikap orang yang selalu kau banggakan, sehingga dia tidak menghargai kami sama sekali? Ucap ketua 1 protes. Dia orang baru, tapi sudah mendapat kehormatan dan cukup dekat dengan bos. Kami yang sejak awal bos jatuh, terus menemani dan mendukung bos, tidak pernah mendapat perlakuan istimewa seperti itu. Tapi dia, sambung ketua 2 juga tidak senang. Aku paling tidak suka kalau direndahkan seperti ini. Kumar telah bersikap kurang ajar padaku. Ucap Ronald dingin. Apakah hanya kau yang ingin dihargai? Sementara kau tidak menghargai Kumar dan kami semua yang ada di sini. Apakah kau sudah benar-benar merasa kuat? Ucap ketua 1 emosi. Kuat atau tidaknya aku, mari kita buktikan siapa yang pantas menyandang orang terkuat di sini. Jawabnya enteng. Bimo sebagai ketua 1 gangster itu merasa tersinggung. Ronald yang tidak masuk ke dalam jajaran petinggi gangster tersebut begitu beraninya bersikap kurang ajar kepada mereka semua. Statusnya hanya komandan pasukan kecil, 2 tingkat di bawah kekuasaan ketua 1, 2 dan 3. Tapi sikapnya seperti bos besar saja, dan terkesan tidak menghargai keberadaan seniornya. Situasi benar-benar memanas. Semua orang bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Mereka bertekad untuk menghancurkan kesombongan dari Ronald tersebut. Tapi ketika mereka sedang bersiap-siap untuk menyerang Ronald, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kursi paling depan. Dan itu adalah teriakan John, bos besar mereka. Hentikan! Bentaknya kuat spontan orang yang sedang bersitegang tersebut. Menghentikan gerakannya. Kemudian berdiri mematung. Akibat merasakan aura penindasan yang cukup kuat dari bos besar mereka, aku sangat kecewa dengan kalian semua. Kalian lebih mementingkan ego masing-masing, tanpa memandang keberadaanku di sini. Ucap John marah. Percuma kalian telah kupercayakan memegang suatu jabatan tinggi di organisasi kita ini. Tapi sikap kalian hari ini
benar-benar telah membuatku kecewa. Sambungnya lagi. Kumar yang merasa tersinggung sejak awal tadi, memberanikan diri menjawab ucapan dari bos besarnya itu. Maaf bos kalau saya lancang. Sebelum orang itu datang, kita tadi baik-baik saja. Tetapi setelah ada dia, situasi menjadi kacau. Ucap Kumar lega. Kemudian melanjutkan berkata, kedatangannya telah menciptakan kekacauan ini. Hal itu disebabkan karena kesombongannya yang menganggap dialah orang yang paling terkuat di gangster kita ini. Sambung Kumar bersemangat. Cukup. Hardik John marah. Kalian kuhadirkan ke sini adalah untuk mencari solusi. Apa tindakan kita ke depannya terhadap penghinaan yang telah kita terima itu? Apakah kita akan membiarkan saja kematian 17 assassin yang sangat berharga itu? Tanya John geram. Suasana riuh mendadak berhenti. Setelah John mengajukan pertanyaannya, tak siapapun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi tiba-tiba Ronald membuka suara. Aku sebagai atasan langsung dari para assassin yang malang tersebut, tanpa persetujuan siapapun, akan membalaskan dendam mereka kepada orang yang telah membunuhnya. Ucapnya Jumawa. Hari ini juga aku akan bergerak untuk menghabisi mereka semua. Sambungnya, katakan saja, siapa orang yang telah lancang berani membunuh anak buahku? Tanya Ronald emosi. Kekuatanmu belum ada apa-apanya dengan kekuatan orang yang telah menghabisi anak buahmu itu. Jawab Kumar sinis sambil tersenyum. Kemudian berkata lagi, jangankan untuk membunuh keempatnya, menghadapi satu orang saja, hanya dengan sekali pukul, kau akan mati. Sambung Kumar merendahkan Ronald. Jangan banyak bacot. Katakan saja, siapa orang yang telah berani membunuh ke-17 anak buahku itu? Desak Ronald tidak sabar. Bimo yang mendengar pertanyaan tersebut, mengajukan diri untuk menjawabnya. Baik. Kalau kau benar-benar ingin tahu, orang yang telah membunuh belasan anak buahmu itu, mereka adalah Iron, si tangan besi, Hans si tangan kilat, Robin si dewa kematian, dan Leon si dewa perang. Puas. Ujarnya muak. Aku tidak peduli siapa mereka. Sekuat apapun adanya, aku akan tetap menghadapinya. Jawab Ronald. Masih tetap sombong dan menganggap dirinya sangat kuat. Dasar bodoh. Kau tak tahu siapa mereka. Sebaiknya kau berkaca dulu Ronald. Dan bangun dari tidurmu. Jawab Bimo kesal. Lalu dia menjelaskan satu persatu siapa orang-orang kuat itu. Iron adalah komandan utama mereka. Orang yang membawahi puluhan ribu prajurit pengawal keluarga Tuan Birawa. Orang terkaya se-Asia. Ilmu bela dirinya sudah tidak bisa diukur lagi. Hans si tangan kilat. Keahliannya adalah mengendalikan pisau terbang, kecepatan tangannya tidak bisa dianggap sebelah mata. Robin si dewa kematian adalah orang yang tidak mengenal kata ampun di kamus hidupnya. Siapapun yang berurusan dengannya harus mati. Sedangkan Leon, yang berjuluk dewa perang itu, adalah komandan tempur yang membawahi ribuan prajurit dari berbagai macam keahlian bela diri. Ucap Bimo panjang lebar. Sejenak berhenti, tapi
Jadi apakah kau masih bersikeras untuk berhadapan dengan mereka? Tanya Kumar memotong penjelasan Bimo secara tiba-tiba. Ronald kali ini tidak menjawab sama sekali. Dia terpaku diam, karena tidak menyangka bahwa orang yang telah membunuh belasan anak buahnya itu merupakan orang-orang yang kuat. Kalau dia tetap nekat untuk berhadapan dengan keempatnya, maka hanya kematian yang akan diterima. Karena tidak mau berlarut-larut dalam perdebatan tersebut, John, bos besar mereka, memutuskan untuk sementara mendiamkan dulu permasalahan itu, sambil menyusun rencana dan mencari celah untuk membalaskan dendam mereka atas kematian belasan assassin itu. Tapi Ronald masih belum puas dengan keputusan bosnya tersebut. Dengan sombongnya dia berkata, "Walaupun mereka kuat, tapi kalau kita tidak mencoba beradu dengannya, maka kita tidak akan tahu siapa yang sebenarnya kuat, mereka atau kita." Ucapnya sombong. "Apa maksudmu, Ronald?" tanya John penasaran. "Saranku kali ini adalah, kita serang mereka sebelum mereka menyerang kita duluan," katanya percaya diri. "Kita kerahkan seluruh kekuatan kita untuk menyerang markas elang hitam milik Brandy itu," sambungnya. "Dengan kita menyerang markas Brandy, berarti kita telah mengurangi kekuatan mereka. Aku yakin kita bisa mengalahkan elang hitam itu. Karena aku ke sini datang bukan dengan tangan kosong. Aku membawa 150 assassin yang jauh lebih kuat dari 17 assassin sebelumnya. Mereka bersedia bekerja dengan kita, dan telah berikrar akan menjadi assassin organisasi kita selanjutnya," ucapnya bangga, sambil menjentikkan tangannya ke atas. Tiba-tiba, muncul seratusan lebih orang yang berpakaian ninja, yang di punggungnya tergantung dua katana, sekitar 80 cm panjangnya. Penampilan mereka sangat meyakinkan sebagai assassin. Kemunculan mereka yang tiba-tiba itu tentu saja membuat seluruh yang hadir menjadi terkejut. Tak terkecuali John, bos besar mereka itu. Kemudian dengan gugup dia berkata, Bagaimana kau bisa mendapatkan mereka, Ronald?" ujar John terbata-bata. 60. Membagi kelompok. "Itu mudah bagiku, bos. Mereka hanya kujanjikan hidup enak jika mau bekerja di bawah kendali bos," jawab Ronald enteng. "Begitu rupanya. Bagus. Mulai hari ini, mereka menjadi orang-orang kita, dan akan bekerja di bawah perintahku," jawab John senang. Tapi bagi belasan petinggi gangster Kalajengking Merah, terutama bagi Bimo, Kumar dan Arya, ketua dua Kalajengking Merah itu, jelas tidak senang, karena bos besar tidak meminta pendapat mereka terlebih dahulu. Dia asal terima saja usulan dari Ronald, tanpa meminta pendapat mereka terlebih dahulu. Padahal mereka telah ikut bos besar sejak dari awal. Sedangkan Ronald belum genap 2 tahun bergabung dengan organisasi itu. Perlakuan yang diskriminatif tersebut jelas saja melukai perasaan mereka semua. Tapi apa boleh buat, mereka terpaksa menerima keputusan bosnya itu. Tetapi dalam hati mereka masing-masing telah tumbuh benih dendam yang sangat dalam, dan suatu hari nanti akan membalaskannya pada Ronald. Baiklah,
Pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini saja. 2 hari lagi kita akan melakukan penyerangan ke markas Elang Hitam dan meratakannya. Untuk semua ketua dan komandan, persiapkan pasukan kalian masing-masing. Aku ingin penyerangan ini berhasil, agar kita menjadi penguasa jalanan satu-satunya di kota B ini, ujar John antusias. Malam harinya, di markas Elang Hitam. Apakah seluruh persiapan kita sudah selesai? Tanya Brandy semangat. Sudah bos. Tinggal menunggu kedatangan orang-orangnya Tuan Muda Dion. Setelah mereka datang dan mendapat perintah, maka saat itu juga kita akan bergerak menuju ke markas Kalajengking Merah. Jawab salah seorang komandan Elang Hitam panjang lebar. Bagus kalau begitu. Aku senang dengan kesigapan kalian. Tidak percuma aku memberikan sumber daya yang besar kepada kalian semua, ucap Brandy senang. Tak lama setelah ucapan itu selesai, dalam jarak 150 meter, terlihat ratusan van, puluhan bus, dan 20 mobil mewah bergerak perlahan mendekati markas Elang Hitam itu. 2 menit kemudian, 4 mobil mewah, pintu-pintunya terbuka, dan keluarlah beberapa orang kuat bawahan Dion. Mereka adalah Iron, Hans, Burkon dan Leon. 5 orang penting bawahan Dion yang mempunyai ilmu bela diri yang tinggi. Aura yang ditunjukkan oleh keempatnya sangat mendominasi keadaan, hingga membuat suasana yang semula ramai mendadak senyap, akibat kedatangan mereka. Brandy yang melihat kedatangan 4 orang kuat tersebut, bergegas menghampirinya, kemudian membungkukkan setengah badannya ke arah mereka. Selamat datang tuan-tuan. Kami sangat senang atas kedatangan Anda semua. Kami yakin, dengan kehadiran Anda semua, maka penyerangan ini akan berhasil, ucap Brandy senang. Persiapkan diri kalian. Sekarang juga kita berangkat, ucap Iron tegas dan tidak bertele-tele. 3 menit kemudian iring-iringan mobil berbagai jenis memenuhi jalanan. Jam pada saat itu menunjukkan pukul jam 11.30 malam. Saat di mana orang-orang sedang mulai terlelap tidur. Brandy dan orang-orangnya berangkat menggunakan mobil rampasan dari saudara sepupunya, ditambah lagi dengan mobil-mobil mereka sendiri, sedangkan motor craft tidak mereka gunakan. Iring-iringan mobil yang sedang bergerak itu memenuhi jalanan, tetapi tidak sampai membuat kegaduhan di kota B, karena lokasi yang akan mereka tuju adalah pinggiran kota yang sedikit jauh dari pusat kotanya. 1 jam kemudian, iring-iringan mobil itu telah sampai di lokasi yang dituju. Dalam jarak 400 meter, iring-iringan itu berhenti di lahan kosong yang berumput, serta ditumbuhi pula oleh pohon-pohon kecil. Setelah memarkirkan semua mobilnya dengan komandoi dari Iron, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kelompok 1 dipimpin oleh Iron, yang akan masuk melalui pintu depan, diiringi oleh 750 orang pengawal. Kelompok 2 dipimpin oleh Hans. Mereka akan masuk melalui pintu belakang, diperlengkapi dengan 750 orang juga. Kelompok 3 dipimpin oleh Leon, yang akan masuk dari sebelah kanan. Mereka diikuti oleh kurang lebih 750 orang,
Kelompok terakhir atau kelompok 4, dipimpin oleh Burkon dan Brandi, yang akan masuk melalui pintu bagian sebelah kiri, diiringi 1.500 orang. Jadi total pasukan yang mereka bawa sebanyak 3.750 orang. Jumlah sebanyak itu terdiri dari berbagai macam orang yang diberi tugas atau peran penting dalam penyerangan tersebut. Ada yang berperan sebagai umpan, penjebak, dan ada pula yang berperan sebagai eksekutor. Sedangkan sisanya mengepung seluruh wilayah markas Kalajengking Merah itu, agar anggotanya tidak ada yang melarikan diri. Setelah mereka terpancing keluar dari markas mereka, maka tugas akan beralih kepada orang yang berperan sebagai penjebak. Selanjutnya diserahkan kepada para eksekutor, yang sudah siap sedia di sana. Setelah mereka semua diarahkan ke tengah-tengah markas tersebut, maka tugas eksekutorlah yang akan mengambil peran selanjutnya, dengan menaklukkan, membantai atau membunuh mereka jika terdesak. Tapi jika rencana A tidak berhasil, mereka akan menjalankan rencana B, yaitu berhadapan langsung dengan musuh, apabila kondisi tidak memungkinkan untuk mereka. Teknik pasang bubu, itulah yang saat ini sedang direncanakan oleh Iron. Anggota Kalajengking Merah diibaratkan seperti ikan yang menyebar kemana-mana, dan tugas pemancing atau penjala lainnya adalah mengarahkan semua ikan-ikan itu ke tengah-tengah lokasi yang sudah dipasangi bubu atau jaring itu. Apabila ikan-ikan tersebut semuanya sudah berkumpul, maka penjala atau pemasang bubu akan menutup pintu-pintunya, dan selanjutnya adalah mengeksekusi ikan-ikan yang masuk tadi. Iron melakukan taktik seperti itu karena untuk mengurangi jumlah korban yang akan jatuh di pihaknya. Oleh karena itu, dengan pengalamannya, Iron harus membagi peran kepada mereka masing-masing. Tidak langsung serang begitu saja di dalam pasukan itu. Terdapat master kungfu tangan kosong, berpedang dan bertombak. Ada juga yang menggunakan tongkat panjang sebagai senjatanya. Seperti pasukan gangster Kalajengking Merah, yang sekarang ini mempunyai assassin sebanyak 150 orang. Pasukan yang dibawa oleh Iron juga dilengkapi dengan 150 assassin, yang keahlian bertempurnya 10 kali lebih tinggi dari kepandaian assassin Kalajengking Merah. Setelah persiapan dirasa cukup, Iron, sebagai komandan dalam penyerangan itu, memberikan kode senyap kepada pasukannya untuk bergerak. Setelah jaraknya hanya tinggal 100 meter dari markas tersebut, Iron memerintahkan kepada mereka untuk menyebar di kanan kiri, serta belakang markas besar tersebut secara senyap. Sedangkan kelompok Iron sendiri masih tetap berada persis di depan pintu gerbang markas tersebut. Kondisi gelap pada malam itu membantu menyamarkan keberadaan mereka. Tak lama sesudah itu, 50 orang pasukan pemancing yang dipimpin oleh Iron dengan perlahan bergerak mendekati markas besar Kalajengking Merah yang saat itu dalam kondisi sepi. Begitu juga dengan kelompok kecil lainnya. Ketuanya juga menugaskan kepada 50 orangnya untuk menjalankan perannya masing-masing. 50 kelompok Iron secara perlahan mendekati pintu gerbang markas musuh, yang sedang dijaga oleh 10 orang pengawal, yang kelihatannya cukup kuat.
Begitu sampai di pintu gerbang, mereka segera menyergap 10 orang penjaga tersebut, yang terkejut melihat puluhan orang sedang mengepung mereka dengan wajah bengis. Mereka mencoba melawan, tapi apalah daya, kekuatan mereka kalah jauh dengan kekuatan puluhan penyergap itu. Hanya dalam waktu tidak sampai setengah menit, seluruh penjaga itu sudah berhasil dilumpuhkan. Di leher mereka tertancap jarum-jarum bius kecil yang dilemparkan oleh anak buah Iron secara cepat. Setelah pintu gerbang bisa dikuasai, Iron dan orangnya serentak memasuki halaman markas besar mereka, dan langsung menyebar, menempati lokasi yang strategis untuk penyerangan. Kedatangan mereka yang tiba-tiba itu sontak membuat beberapa orang yang belum tidur dan masih berjaga di dalam sebuah bangunan besar kaget. Bergegas mereka berlari ke dalam untuk membangunkan rekan-rekan mereka yang sudah terlelap tidur. Tapi beberapa orang yang berusaha untuk kabur masuk ke dalam, dengan mudah dilumpuhkan oleh pasukan Iron tersebut. Tapi sayang, beberapa orang sempat melarikan diri, membunyikan tanda bahaya, yang menyatakan bahwa ada musuh yang sedang menyerang markas mereka. Sementara di kelompok lain, juga melakukan teknik yang sama, seperti teknik yang dilakukan oleh anak buah Iron. 50 orang di antara mereka memancing dan menjebak anggota Kalajengking Merah agar keluar dari bangunan yang mereka tempati dan mengarahkannya ke lapangan luas yang berada di tengah-tengah markas tersebut. "Kurang ajar! Siapa mereka?" teriak seseorang dengan kuat. "Cepat hubungi yang lain. Markas kita diserang," ucap salah seorang komandan anggota Kalajengking Merah yang lain panik. Sementara itu, John Scopy, yang telah dihubungi oleh anak buahnya, bergegas keluar dari bar yang malam itu disambanginya. Dia dan 10 orangnya sedang merayakan bergabungnya 150 assassin yang dinilainya cukup kuat ke organisasinya. Tentu saja di dalam rombongan itu terdapat Ronald dan orang-orangnya. Tapi tak satu pun dari petinggi Kalajengking Merah yang ikut bersama mereka, apalagi ketua 1, 2 dan 3. Setelah mendapat berita penyerangan itu, John segera bergegas pulang dengan hati yang khawatir. "Kurang ajar! Siapa orang yang telah berani menyambangi markasku? Cari mati saja!" ucapnya geram. Bersambung episode berikutnya. 61. Terkepung.